Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ibu 4 anak ini bisa upload video lagi dan masih tetap berusaha untuk konsisten bikin konten ya Mams. Oke, kali ini lagi-lagi Bunda mau sharing kegiatan ibu 4 anak setelah hampir 4 bulan lamanya cuti lahir. Sekarang Bunda udah mulai masuk kerja nih Mams. Jadi alhamdulillah Bunda udah hampir kurang lebih 3 minggu mulai masuk kerja. Dan ini adalah kegiatan Bunda setelah pulang kerja. Jadi Bunda Dewi pulang kerja jam 4 sore. Setelah itu nunggu suami jemput dulu. Dan sambil jalan pulang biasanya kita mampir dulu ke beberapa tempat buat beli makanan untuk anak-anak, untuk mamah, dan juga untuk yang momong atau jagain Abang Malik. Sampai rumah kurang lebih jam 5 sore dan ini Bunda udah ada di rumah. Sekarang Bunda udah ada di dapur. Tadi di tempat kerja ada paket yang sampai, sengaja Bunda kirimnya ke tempat kerja aja karena kebetulan ini COD atau bayar di tempat. Bunda baru aja beli wadah untuk blender Bunda yang pecah. Jadi Bunda punya blender dari Meko yang kebetulan blender ini tuh kepake banget buat Bunda bikin jus. Setelah melahirkan Bunda rutin banget hampir setiap hari minum jus, dan Bunda kemarin sempat sedih banget pas tahu wadah blender Bunda ini yang dari Meko ini tuh pecah, padahal Bunda lagi cuci dan itu cucinya pun pelan-pelan banget dan jatuhnya juga bukan ke lantai tapi ke wastafel yang kayak Bunda cuci gini. Terus tiba-tiba pecah, terus tangan Bunda tuh kayak sedikit berdarah, nggak tahu kenapa. Mungkin saat itu Bunda cuci piringnya lagi bengong atau lagi ngelamun, dan mau nggak mau Bunda harus beli lagi. Untungnya bisa dibeli terpisah ya, jadi karena wadahnya aja yang pecah jadi Bunda beli wadahnya aja, atau si wadah kacanya ini Bunda beli langsung di officialnya. Terus Bunda bayar di tempat, harganya itu kurang lebih hampir 200 ribuan. Nah Bunda seneng banget setelah wadah buat blender atau buat ngejusnya tuh udah datang. Jadi Bunda bisa rutin lagi bikin jus, dan kali ini Bunda mau bikin jus tomat yang emang rutin hampir setiap hari. Bunda tuh lagi seneng banget minum jus tomat. Selain itu juga Bunda minum jus melon, jus mangga, jus semangka, pokoknya beberapa jus buah-buahan ya. Kalau untuk sayuran seperti yang udah sering banget Bunda ceritain, Bunda masih belum bisa coba karena jujur aja kayak masih belum kebayang minum jus buah tuh rasanya gimana. Jadi ya pelan-pelan aja. Oh ya, ngomongin masalah Bunda lagi cuci wadah blender ini terus tiba-tiba pecah, nggak tahu kenapa, apa karena Bunda ngelamun, apa Bunda bengong, atau nggak tahu apa yang lagi Bunda pikirin. Jujur aja di beberapa hari lalu Bunda baru aja ketipu. Ini sedikit sharing dan sedikit informasi juga buat moms atau teman-teman konten kreator ya. Kita harus hati-hati banget sebagai konten kreator atau sebagai orang yang sedang berjuang untuk bisa konsisten bikin video dan upload video, karena sekarang tuh ada banyak banget selain memang brand yang terkenal, terus juga kerjasama dari beberapa produk yang memang udah ternama, ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan si konten kreator ini yang mengajak untuk bekerja sama. Jadi beberapa hari lalu Bunda dihubungin sama seseorang, Bunda juga gak kenal karena memang biasanya kita nih sebagai konten kreator sering banget dihubungin entah itu lewat WhatsApp, DM, Instagram, TikTok, atau email dari beberapa orang kepercayaan dari suatu perusahaan atau produk tertentu. Nah beberapa hari lalu Bunda baru aja dapat WhatsApp, dan Bunda juga nggak tahu dia dapat nomor WhatsApp Bunda dari mana. Dan memang ada juga beberapa orang yang memang menghubungi Bunda langsung lewat WhatsApp gitu ya Mams. Dia bilang dia itu sebagai orang yang mencari beberapa konten kreator untuk bekerja di perusahaannya, di PT-nya, dan pas Bunda searching PT-nya di Instagram, dan itu memang bener ada. Followersnya juga udah lumayan banyak. Jadi biasanya Bunda kalau dapat DM atau dapat WhatsApp dan email, Bunda tuh langsung cari tahu dulu dia perusahaannya mana, PT mana, atau produknya apa, buat memastikan ini tuh benar atau enggak
penipuan atau enggak ya Mams. Dan pas Bunda cek ternyata itu nama PT-nya benar, dan menurut Bunda followers di Instagramnya itu juga udah banyak banget, dan menurut Bunda udah berkembang banget. Mungkin ini ada salah satu oknum yang memanfaatkan PT tersebut atau perusahaan tersebut yang mengatasnamakan dan untuk menipu kita para konten kreator. Karena Bunda pikir dia adalah benar orang dari kayak utusan ya, atau yang memang memanage khusus untuk mencari para konten kreator buat bekerja sama. Akhirnya Bunda jawablah WhatsApp tersebut, akhirnya menyambung ke deal untuk bekerja sama. Oh ya, ngomong-ngomong nih Bunda sambil sharing, sambil cerita, Bunda juga sambil kasih lihat kegiatan Bunda setelah pulang kerja. Bunda udah bikin jus, terus malam hari Bunda istirahat, dan ini kegiatan pagi hari. Selama Bunda punya bayi, Bunda memang bangun setiap malam, yang namanya punya bayi ya kita pasti begadang. Itu setiap malam 1 jam sekali, apalagi setelah Bunda udah mulai masuk kerja. Biasanya Bunda kalau udah bangun dari jam 2 atau jam setengah 3 pagi itu, setelah Bunda nyusuin Abang Malik, Bunda udah gak tidur lagi sampai pagi. Nah ini kegiatan Bunda pagi hari setelah tadi Bunda udah susuin Abang Malik. Gak lupa biasanya di jam 2 atau jam 3 pagi itu sebelum subuh, Bunda gantiin dulu pampers dan juga baju Abang Malik. Setelah di jam 11 malam sebelumnya Bunda juga udah gantiin baju dan pampersnya ya Mams. Nah terus lanjut Bunda mau cerita, setelah Bunda udah dealing untuk bekerja sama, terus Bunda ikutin tahap-tahap yang orang itu minta, sampai akhirnya nggak tahu kenapa Bunda tuh biasanya paling banget selektif sama yang namanya untuk terima endorse atau kerjasama ya. Mungkin memang udah qadarullah, kayak udah jalannya gitu ya, memang udah takdir Bunda, udah garis hidup Bunda saat itu. Bunda harus ketipu, dan malah akhirnya Bunda yang harus mengeluarkan sebesar 1.500.000. Nah setelah Bunda sadar kalau Bunda sudah mentransfer uang sebanyak 1.500.000 ke orang itu, terus Bunda konfirmasi ke orang itu, tiba-tiba orang itu udah gak ada kabar, checklist 1, dan sampai sekarang gak aktif nomor WhatsAppnya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut Bunda itu adalah musibah, ujian yang teguran juga mungkin buat Bunda. Ke depan harus lebih hati-hati lagi, dan harus benar-benar lebih selektif lagi untuk nerima kerjasama dan endorse. Awalnya jujur ngerasa kepikiran banget, dan kayak kok bisa sih Bunda ketipu dan sampai harus mengeluarkan uang 1.500.000 yang padahal itu baru aja masuk ke rekening Bunda di hari sebelumnya, hasil dari endorse atau kerjasama Bunda dari produk ternama atau perusahaan ternama. Dan saat itu Bunda langsung sadar kayak oh mungkin rezeki yang Bunda terima sebelumnya itu gak baik, makanya Allah mau ganti suatu saat nanti, mungkin mau diganti dengan rezeki yang lebih baik atau mungkin lebih besar. Nah makanya Bunda sampai kepikiran, karena Bunda takut suami Bunda tahu, karena Bunda pasti bakal dimarahin. Makanya waktu pas Bunda cuci si wadah blender itu, mungkin Bunda sambil bengong, sambil mikirin kok Bunda bisa sih sampai ketipu kayak gitu. Nah makanya nggak tahu kenapa wadah blender itu jatuh atau lepas dari tangan dan sampai pecah. Oke, ini kegiatan pagi harinya. Bunda udah rapi, Bunda tadi udah mandiin Abang Malik, Abang Maher juga udah mandi. Jadi biasanya setelah Bunda bangun di jam 2 pagi atau jam setengah 3 pagi, Bunda usahain dulu buat ibadah sebentar sambil nunggu subuh. Bunda nggak lupa baca Quran, sambil ya baca-baca zikir lah, entah sholawat, zikir, dan juga istighfar. Setelah subuh lanjut Bunda nyuci baju Abang Malik dulu, terus Bunda cuciin botol susu Abang Malik, siapin baju kerja Bunda, baju suami, terus juga nyiapin baju untuk Abang Maher. Pokoknya sama seperti ibu rumah tangga pada umumnya lah. Cuma bedanya Bunda gak sempet masak karena gak keburu. Ditambah lagi anak-anak memang gak suka sarapan pagi, jadi biasanya kalau pagi tuh anak-anak paling bekalnya roti aja. Untuk makannya nanti diantar sama yang antar jemput sekolah anak-anak. Oke, ini Bunda udah rapi, ada Abang Maher lagi bantuin Bunda nemenin adiknya. Lanjut Bunda mau beresin kasur dulu karena kebetulan ini masih ada waktu. Mumpung suami Bunda masih siap-siapin motor buat kita berangkat kerja, terus juga suami Bunda beli sarapan dulu. Karena memang setiap pagi kita bagi tugas, Bunda yang ngurusin anak-anak, suami Bunda nyiapin motor, terus juga beliin sarapan buat Bunda, buat anak-anak, buat yang momong, dan buat mama. Alhamdulillah akhirnya selesai juga pekerjaan rumah sebelum Bunda berangkat kerja. Sekarang waktunya Bunda berangkat kerja. Oh ya, di video beberapa waktu lalu
Bunda pernah cerita kalau Bunda dan suami lagi ikhtiar ikut tes untuk P3K. Dan alhamdulillah kemarin tes pertama untuk pemberkasan Bunda dan suami juga teman-teman Bunda lulus semuanya. Makasih ya buat semua doa dan support teman-teman buat Bunda Dewi dan juga keluarga. Lanjutnya nanti tinggal tunggu jadwal tes yang insya Allah bakal dilaksanain di minggu ketiga atau akhir bulan November ini. Nah ini Bunda udah ada di bawah, Bunda sambil nunggu suami masih beli sarapan. Abang Maher sibuk bantuin bundanya jagain adiknya karena kakak Cila dan kakak Cinta, anak nomor 1, anak nomor 2 Bunda udah berangkat sekolah. Tadi ada Mama Aan, kebetulan rumahnya sebelah rumah Bunda yang alhamdulillah bantuin Bunda buat jagain Abang Malik selama Bunda kerja. Jadi setiap pagi Mama Aan setelah antar kakaknya yang nomor 1 sekolah, lanjut jagain Abang Malik di rumah nenek. Abang Malik dan juga barang-barangnya udah dibawain sama Mama Aan ke rumah nenek. Lanjut Bunda mau sedikit rapihin, beresin beberapa peralatan yang ada di dapur sebelum berangkat kerja sambil nunggu suami pulang beli sarapan. Alhamdulillah rasanya walaupun kayak dikejar-kejar waktu, tapi alhamdulillah sekarang Bunda udah sedikit terbiasa buat kerja dan sambil ngurus bayi. Rasanya tuh Masya Allah, dan juga sambil konsisten konten pastinya, dan terus juga sambil berusaha memperbaiki diri karena alhamdulillah sebentar lagi Bunda memasuki usia 40 tahun yang rasanya udah gak ada lagi yang mau Bunda kejar selain menjadi pribadi yang lebih baik, terus juga yang pastinya memberikan yang terbaik buat anak-anak, terus juga yang pastinya ya tinggal menghabiskan waktu sama keluarga, terus juga memberikan manfaat buat banyak orang, banyakin lagi ibadahnya, pokoknya lebih ke memperbaiki diri deh sekarang tuh. Kayak buat ngejar mimpi udah gak terlalu udah gak terlalu kayak tahun-tahun sebelumnya yang Bunda tuh terobsesi banget harus punya target setiap tahunnya, kayak harus begini, harus begitu. Tapi sekarang lebih ke yang jalanin aja, ikhtiar aja. Yang penting Bunda sama suami sama-sama berusaha ikhtiar dan tetap memberikan yang terbaik khususnya buat anak-anak, dan kita juga saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah ini suami Bunda udah pulang beli sarapan, jadi setiap pagi seperti inilah kegiatan kami, ibu 4 anak, ayah 4 anak. Setiap pagi bagi-bagi uang, mulai dari uang jajan, ongkos Bunda, terus juga sarapan buat Bunda, sarapan buat suami, anak-anak, terus sarapan buat yang ngomong, dan sarapan buat mama. Udah selesai, sekarang waktunya Bunda berangkat. Gak lupa pamit sama Abang Maher, anak Bunda nomor 3 yang kebetulan belum sekolah. Sebenarnya Abang Maher udah mulai sekolah TKA, tapi karena kemarin udah sekolah playgroup, jadi takut bosan nanti pas masuk SD. Tahun ini sengaja Bunda istirahatin dulu, insya Allah di ajaran tahun berikutnya mulai masuk TKB. Oke, sekarang Bunda udah siap. Gak lupa Bunda minum jus tomat dulu sebentar, sisanya Bunda masukin kulkas buat pulang kerja nanti. Bunda sama suami mau berangkat kerja dulu ya. Doain kita selamat sampai tujuan. Alhamdulillah Bunda udah sampai di tempat kerja. Jadi memang setiap hari alhamdulillah Bunda diantar dan dijemput sama suami. Gak lupa ini bawaan mulai dari bekal, camilan, minum, dan lain-lainnya. Bunda pamit dulu sama suami langsung berangkat ke tempat kerjanya. Sekarang Bunda mau masuk ke tempat kerja Bunda. Alhamdulillah Bunda gak pernah telat. Jadi memang Bunda udah membiasakan diri Bunda buat pertama itu disiplin dan bertanggung jawab ya. Jadi ini Bunda udah sampai di tempat kerja kurang lebih di jam 7, paling telat jam 7.10 atau jam 7.15, dan waktu telat itu di jam 7.30. Alhamdulillah Bunda gak pernah telat, dan di bulan ini gak ada potongan karena kalau telat itu ada potongan gaji, dan Bunda hampir telat kurang 10 menit. Oke, udah selesai Bunda absen karena masih kosong, masih sepi, masih ada waktu kurang lebih 40 menit buat siap-siap. Gak lupa untuk sarapan dulu karena kebetulan Bunda kerja di tempat pelayanan publik dan baru mulai pelayanan itu di jam 8 pagi. Jadi pagi hari Bunda sempetin untuk sarapan dulu.
Dan alhamdulillah bunda udah sholat duha tadi di rumah. Jadi sekarang tinggal sarapan terus siap-siap sebelum mulai pelayanan. Ya seperti inilah mams kegiatan ibu 4 anak yang berusaha tetap produktif walaupun punya bayi, ngurus anak, ngurus rumah, kerja juga sambil berusaha buat tetap konsisten juga. Makanya kemarin bunda sempat sedih banget pas ketipu sama orang yang tidak bertanggung jawab itu, karena bunda ngerasa susah banget jujur buat dapetin uang tambahan di luar uang dari gaji pokok bunda, karena memang alhamdulillah untuk gaji pokok bunda dan suami itu kan memang dipakai untuk kebutuhan yang utama ya, kayak kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan hari-hari, belum lagi untuk yang bayar beberes rumah di rumah orang tua bunda, terus ditambah sekarang bayar untuk yang jagain atau nungguin anak bunda yang baik gitu. Kayak gimana ya, untuk cari uang tambahan buat jajan, buat nyenengin anak-anak, buat nyenengin orang tua, mama terutama, itu tuh harus bener-bener kerja keras banget. Dan makanya kemarin bunda sempat sedih sampai bener-bener kepikiran banget pas bunda ketipu. Dan alhamdulillah sekarang bunda udah ikhlas. Semoga rezeki yang hilang kemarin mau diganti sama Allah dengan rezeki yang lebih baik dan lebih berkah, amin ya rabbal alamin. Oke, ini bunda udah siap buat mulai pelayanan di jam 8 pagi. Tadi bunda udah selesai sarapan, tuh ada teman-teman bunda. Jadi biasanya sebelum kita mulai untuk pelayanan, kita ada foto dulu, foto untuk semua pegawai yang kerja di tempat ini sebagai bentuk absen fisik bahwa kita sudah hadir dan sudah siap melayani masyarakat hari ini. Beginilah kegiatan bunda setiap paginya, setiap harinya di tempat kerja. Sebelum mulai kerja kita foto-foto dulu. Ini bukan foto untuk gaya ya, tapi ini foto untuk absen fisik yang dikirim ke grup khusus yang dimana ada pemimpin atau ada pimpinan kita langsung yang bertanggung jawab atas tugas kita di mall pelayanan publik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas hari ini kita mulai dengan bismillah pastinya, dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kebetulan bunda sebagai front office atau orang yang memberikan informasi dan juga membantu warga yang mau mengurus apapun yang ada di mall pelayanan publik ini ya. Dan salah satunya ini bunda lagi bantu, ada salah satu warga yang mau urus perpanjang SIM. Jadi bunda lagi daftarin online-nya dulu atau daftarin buat perpanjang SIM-nya. Setelah itu baru nanti warganya bisa masuk ke dalam untuk proses perpanjang SIM. Oke, sekian dulu kegiatan ibu 4 anak kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih udah dengerin cerita bunda. Semoga cerita bunda kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan lagi-lagi pesan bunda untuk kita semua para konten kreator, para pejuang rupiah, tetap semangat dan harus tetap hati-hati ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum.